Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom, apa kabar semuanya? Selamat malam Pak Lubis, Pak Suyatno, ini putrinya. Oke, langsung mulai Bu ADC. Ya, Shalom Pak Hendro, Pak Lubis. Tuhan, apa kabar semuanya? Tuhan, kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini. Ya, selamat datang Bu Lea, sudah bergabung ya bersama kita. Langsung Bu ADC. Ya, Pak Suyatno, selamat malam, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, praise the Lord. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu buat kita semua ya. Kita mulai pada hari ini, hari Minggu tanggal 3 September 2023. Mulai saya akan menyampaikan yang bertugas pada malam hari ini dulu ya Bapak Ibu. Ibadah Zoom Gereja CLCC tanggal 3 September 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat, pukul 20 AM waktu Hong Kong, pukul 14 PM waktu Jerman Netherlands. Host Ibu Adece, worship leader Pastor John Sarbunan MA, pembicara Pastor John Sarbunan MA, perjamuan kudus, perjamuan Pastor John Sarbunan MA, doa profetik Ibu Nini Herawati dari Surabaya, pengumuman Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, doa berkat Pastor John Sarbunan MA, dan kita akan selesai Bapak Ibu ya. Sekali lagi, shalom buat kita semua, selamat hari Minggu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan kita masih boleh ada lagi di dalam hadiratnya. Untuk itu kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus dan semua kita umat kesayangan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum mulai kita akan satukan hati, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk malam hari ini, kami akan mulai ibadah pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus sudah hadir. Tuhan Yesus sendiri memberkati ibadah kami. Biarlah Tuhan, sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu untuk ibadah ini dari awal sampai akhir kami mau serahkan ke dalam tangan buat kuasa kasih-Mu. Dan kami akan buka ibadah ini Tuhan. Habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak John untuk pujian dan penyembahan. Ya, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati ya untuk kita memuji, menyembah Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus layak kita sembah, layak kita tinggikan. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan.
Kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu, Engkau Allah yang kudus. Oh Jesus, we love you, we love you. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, holy, holy, are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Haleluya, amin. Tuhan Engkau Allah yang kudus, haleluya. Makasih Tuhan, kami percaya kekudusan hadirat-Mu ada di tempat ini. Tempat anak-anak-Mu berkumpul malam ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau layak disembah, haleluya. Haleluya, amen, amen, amen. Kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan ya.
one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Mari masing-masing menyembah di hadapan Tuhan. Oh Jesus, we love you, we love you. We love you, we love you. Kami sembah. How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring.
Haleluya, sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, 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 amen. Haleluya. Wow, Tuhan kita Tuhan luar biasa ya. Buat pujian ini memang Bapak Ibu sekalian. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan Oke. Jadi lagu ini menceritakan tentang pengorbanan Yesus yang telah mati mengalahkan maut, kematian ya, sehingga semua kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal di sorga bersama Yesus. Malam ini berapa banyak saudara siap mendapatkan hidup yang kekal di sorga bersama Yesus? Lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Dan doa untuk firman Tuhan malam ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, yaitu Bapak Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya. Oke, Pastor John, terima kasih. Yes. Shalom semuanya. Ya, shalom. Mari satu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami ya Tuhan dalam ibadah Zoom CLCC ini ya Tuhan. Ini atas semua kemurahan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan, kami bisa dapat hadir di ibadah Zoom CLCC. Ya, Yesus. Tuhan, kami telah memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman kebenaran yang akan dibawakan oleh Pastor John Sabunan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pastor Sabunan ya Tuhan, sehingga membawakan firman yang sangat indah ini untuk kami Ya, semua, Yesus. Tuhan, agar kami dapat mengerti sebagian firman yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Romli Halomuan Lubis dari Surabaya yang sudah menaikkan doa ya sebelum firman Tuhan disampaikan, dibentangkan malam hari ini. Oke, saya ucapkan selamat datang buat semua yang sudah hadir dan selamat hari Minggu. Dan saya ucapkan juga shalom buat kita sekalian ya, salam sejahtera. Dan percaya malam ini orang-orang yang mendengar firman Tuhan, iman mereka bertumbuh. Dan kalau iman mereka bertumbuh, maka sudah bisa dipastikan sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Mujizat-mujizat yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat. Hal-hal yang belum pernah engkau dengar, engkau akan mendengar. Hal-hal yang belum pernah engkau mengerti dan pahami, engkau akan mengerti karena Roh Kudus akan menyingkapkan itu bagimu ya. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat sebuah tema malam hari ini, yaitu rahasia kesucian Yesus. Nah, ini tema yang dahsyat sekali saudaraku ya, karena bicara tentang kesucian Yesus itu ada rahasianya. Dan memang tidak semua orang tahu apa beda Yesus dengan kita manusia. Kita manusia ini yang sudah jatuh dalam dosa, kita produk gagal. Tapi Yesus ini penuh dengan kesucian, dan malam ini Dia ingin menyucikan kita dengan firman-Nya. Katakan amin. Doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Mereka itu siapa? Murid-murid Tuhan, para pengikut Kristus, orang-orang percaya yang mengiring Tuhan dengan setia. Karena dosa ini mereka perlu disucikan setiap hari dengan apa? Dengan firman. Jadi ibarat kita ini mandi suci saudaraku ya. Karena setiap hari kita rentan sekali dengan yang namanya dosa. Dosa lewat pikiran, dosa lewat mulut, dosa lewat hati, dosa lewat telinga, lewat mata, dan juga dosa yang disengaja atau tidak, saudaraku. Maka itu, saudara, orang-orang berdosa ini ketika mereka datang kepada Tuhan mengaku dosa, maka 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita setia mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan mari kita lihat dulu nats baca Alkitab kita. Malam ini terambil dalam Yesaya 6 ayat yang ketiga. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, yaitu Dr. Randa Evangelis ADC dari Sidoarjo, akan kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan malam hari ini. Mic bisa dibuka, Bu? Terima kasih Pak John. Ya. Nats Yesaya 6 ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Amin. Amin.
Ini terjadi pada waktu Yesaya, Nabi Yesaya, dia adalah masuk dalam golongan nabi-nabi besar ya. Kalau saudara mau tahu nabi-nabi besar itu siapa saja, di antaranya adalah Yesaya. Demikian juga ada Yehezkiel, ada Yeremia, ada Daniel, saudara. Itu nabi-nabi golongan nabi besar. Sementara nabi-nabi yang kecil, yaitu misalnya Yoel, Habakuk, ya, saudara, Amos, dan seterusnya. Itu golongan nabi-nabi kecil. Nah, Yesaya pasal 6 ini melukiskan sebuah pemandangan sorga yang begitu luar biasa pada saat Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahtanya dan ujung jubahnya itu menjulang sampai ke bumi, saudaraku. Dan dia melihat ada malaikat-malaikat yang sibuk semuanya menyembah Tuhan. Dan mereka menyanyikan sebuah pujian ini, saudara. Mereka berseru kepada Tuhan yang duduk di atas takhta. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, ya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Saudaraku, ini adalah nyanyian kita di sorga, saudaraku. Itu yang saya lihat, sebuah pemandangan yang luar biasa, sangat mengagumkan, sangat menakjubkan, saudaraku. Sementara Tuhan duduk di atas tahtanya, dan dia mendengar nyanyian ini dinyanyikan oleh makhluk sorgawi. Malaikat-malaikat di sorga menyanyikan pujian ini. Dan ini juga menjadi nyanyian kita di sorga nanti. Pada waktu kelak kita bersama Tuhan di sorga. Makanya di bumi engkau perlu berlatih ya. Untuk terus memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang demikian, saudaraku. Ya, jangan nyanyi badai-badai terus, saudaraku ya. Jangan nyanyi beban-beban berat terus. Kapan saudara bisa mengerti akan rahasia kesucian Yesus. Jadi saudara-saudara, dan pada waktu Yesaya mendengar pujian itu, saudaraku, dia berkata, celakalah aku seorang yang najis bibir. Aku tinggal di angkatan yang berdosa, yang najis bibir. Dan tiba-tiba ada salah satu kerubim. Dia mendekati Nabi Yesaya dan dia dengan sepitnya mengambil bara api itu dan menaruh di mulut Yesaya dan dia berkata, dengan ini aku menguduskan mulutmu. Dan Yesaya dipakai, saudaraku, bibir yang dikuduskan. Saudaraku, itu menjadi alat Tuhan ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Wow, Alkitab berkata sementara mereka menyanyikan lagu ini, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, apa yang terjadi? Seluruh bumi penuh kemuliaan. Nah, bagaimana bumi itu bisa penuh kemuliaan? Saudaraku, maka ini yang pertama-tama terjadi, saudaraku, yaitu pujian penyembahan ini menghadirkan Tuhan, sehingga ketika Tuhan hadir, saudaraku, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Saya berdoa supaya ketika engkau menaikkan pujian bagi Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, kemuliaan Tuhan akan turun dalam kehidupanmu, atas keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, bahkan atas keuanganmu. Semua dikuduskan Tuhan. Katakan amin. Wow, kita akan lihat, saudaraku, orang percaya yang telah disucikan. Next ya. Orang percaya yang telah disucikan dan dibenarkan Tuhan, apa yang terjadi? Dia mempunyai panca indera ilahi. Katakan panca indera ilahi. Nah, malam ini siapa mau memiliki panca indera ilahi? Yang mau memiliki panca indera ilahi, lambaikan tangan. Saudara bisa kirim di depan layar monitor, bilang, saya mau ya Tuhan. Amin. Orang percaya yang telah disucikan dan dibenarkan Tuhan, apa yang terjadi? Dia mempunyai panca indera rohani dan dia tahu meresponi pribadi Yesus yang kudus dengan benar, saudaraku ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rahasia ini dalam pembahasan, saudaraku, Alkitab kita malam ini terambil dari Injil Yohanes 19 ayat 4 sampai dengan ayat 6 ya. Tadi pagi kami bahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saudaraku. Dari saudara pembahasan ini ada tiga kebenaran, saudaraku ya, tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia kesucian Yesus. Siapa yang bisa mengetahui? Tidak sembarang orang, hanya orang-orang yang kepadanya Tuhan membukakan panca indera rohani, panca indera ilahi. Mereka bisa mengerti rahasia kesucian Yesus. Mari kita lihat, saudaraku. Dia adalah orang yang berpedoman pada 3B. Nah, apa itu 3B? Mari kita lihat. B yang pertama bernama berkatalah benar bahwa tidak ada kesalahan apapun pada Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, dan ini yang menjadi bukti saksi nyata oleh Pilatus ketika memeriksa Yesus. Dan Pilatus bilang, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kita lihat Yohanes 19 ayat 4.
Yohanes 19 ayat yang keempat. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Amin. Amin. Ini dia saudara-saudaraku. Orang-orang yang mengerti rahasia kesucian Yesus, maka saudara yang pertama ini kebenarannya. Dia perlu berkata yang benar bahwa tidak ada kesalahan apapun pada Yesus. Siapa yang bisa bantah kebenaran ini? Siapa yang bisa sanksikan kebenaran ini? Siapa yang bisa ragukan kebenaran ini, saudaraku? Tuhan Yesus, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, tidak pernah berbuat dosa, baik lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, lewat hati, lewat perkataannya, lewat perbuatannya, tidak pernah dia berbuat dosa, makanya dia disebut pribadi yang kudus. Sementara kita manusia ini, saudaraku, kita sudah kotor, kita sudah jijik, kita sudah najis, dengan pikiran kita, dengan mulut kita, dengan mata kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita, sengaja atau tidak, kita ini sudah berdosa, bersalah, saudaraku, ya. Kalau kita mau, saudara, coba untuk lihat lebih dalam, oh, kesalahan kita tuh banyak sekali. Nah, Ibu Eka punya kesaksian, dia memberi kesaksian bahwa dia membuat suatu catatan kehidupan dia, ya, saudaraku. Jadi biasa di akhir tahun dia mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia mulai tulis, kira-kira sepanjang tahun ini aku buat dosa berapa banyak, aku buat kesalahan berapa banyak, dan saudara kasih Tuhan, dan itu saudaraku, kita berjanji supaya memasuki tahun baru, saudaraku, ya, kita membuat sesuatu keputusan untuk melakukan yang benar. Amin, saudaraku. Kita yang tidak benar, saudaraku, berjanji malam ini kita mau lakukan sesuatu dengan benar, baik dalam cara kita beribadah, dalam cara kita memuji Tuhan, dalam cara kita mengambil bagian dalam pelayanan, dalam cara kita saudara mempersembahkan korban persembahan, berjanji supaya saudara melakukan hal yang benar, supaya apa? Saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu rahasia orang yang mengerti kesucian Yesus. Kenapa? Kalau dia tahu rahasia kesucian Yesus, dia akan menjaga hatinya supaya hatinya tidak penuh dengan kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, kepahitan. Dia menjaga hatinya karena apa? Dia tahu ada pribadi yang kudus, yaitu Yesus yang suci tinggal di dalam hatinya. Saudaraku, kalau hati saudara ingin menjadi hati yang suci, yang kudus, caranya bagaimana, saudaraku? Dengan setiap hari engkau menyimpan firman di dalam hatimu. Daud berkata dalam Mazmur 119 di ayat ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, atau aku menyimpan firmanmu, aku menyimpan perkataanmu. Tujuannya apa? Supaya aku jangan berdosa kepadamu. Saudara-saudara, kalau orang Kristen tidak menyimpan firman Tuhan di dalam hati mereka, maka sudah bisa dipastikan hati mereka pasti dipenuhi dengan sesuatu yang gak benar, sesuatu yang salah, sesuatu yang error, sesuatu yang najis, kotor, dan menjijikan. Dosa, apa itu? Dosa kebencian, iya. Dosa kemarahan, iya. Dosa kedendaman, iya. Dosa sakit hati, iya. Dosa kepahitan, iya. Dan segala macam dosa itu ada di dalam dirinya. Maka itu Bapak Ibu, malam ini saya berdoa supaya lewat perjamuan kudus yang sama-sama kita akan nikmati malam ini, kita minta supaya darah Yesus sucikan hati kita, supaya kita benar-benar bisa layak di hadapan Tuhan. Karena pribadi Yesus itu pribadi yang kudus, saudaraku. Ini rahasia kesucian Yesus, supaya dia bisa berdiam, dia betah, dia tinggal dalam diri kita. Jangan sampai kita membuat Tuhan tidak betah tinggal dalam diri kita. Oleh karena ada kotoran, ada sampah-sampah yang tadi saya sebutkan itu, kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit, dan seterusnya. Itu membuat Tuhan tidak betah tinggal di dalamnya karena ada sesuatu yang kotor, sesuatu yang mengganggu pemandangan Tuhan. Nah, malam ini izinkan Tuhan bersihkan hati saudara dengan firman Tuhan. Katakan amin. Jadi setiap hari kita perlu mandi suci, saudaraku. Yaitu apa? Dengan cara firman Tuhan. Kadang-kadang firman itu keras, kadang-kadang firman itu lembut, kadang-kadang firman itu menegur, menuntun kita, memperingatkan kita, menyatakan kesalahan, supaya kita, saudara, bercermin dari firman Tuhan, ya. Supaya kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, rahasia kesucian Yesus. Itu ada pada siapa? Yang kedua ada pada orang yang punya B yang kedua. Apa itu B yang kedua? B yang kedua bernama berhenti menyakiti Yesus. Berhenti menyakiti hati Yesus yang membawa duka cita, kesedihan, ya, bagi manusia Yesus secara jasmani. Saudara, mari kita lihat, ya. Yohanes 19 ayat yang kelima.
Yohanes 9. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia ini. Itu. Amin. Lihatlah manusia itu. Siapa manusia itu? Yesus. Yesus waktu keluar dari ruang pengadilan setelah Pilatus memeriksa dia dan dia menyuruh prajurit-prajurit menyesah, saudaraku, akan menghukum Yesus dengan sampai mereka menaruh mahkota duri itu di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia apa, saudaraku? Jubah ungu, saudaraku. Ungu, Bapak Ibu sekalian, itu lambang kesedihan, ya, saudaraku. Dan memang sebetulnya ungu dalam satu sisi juga itu lambang dari seorang raja. Karena mereka bilang, salam hai raja orang Yahudi, saudaraku. Dan mereka mengenakan dia jubah ungu, saudaraku. Dan ungu, saudaraku, itu benar-benar satu pelecehan mereka berikan kepada Yesus. Yang tadinya di ayat sebelumnya, saudaraku, mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, baru mereka menampar mukanya. Oh, ini satu pelecehan, satu penghinaan yang luar biasa. Lalu mereka menaruh mahkota duri di atas kepalanya. Jadi hari ini orang-orang yang mengerti kesucian Yesus, maka dia ada pada poin yang kedua ini. Dia punya B yang kedua, berhenti menyakiti hati Yesus, ya, yang membawa duka cita kesedihan Yesus secara manusia jasmani. Saudara-saudaraku, saya bisa membayangkan kalau pada waktu itu orang tua kita, ya, orang tua kita ditampar oleh orang lain, pasti kita ini marah, kita tidak terima, pasti kita ini sedih, saudaraku. Nah, Yesus pun mengalami hal perlakuan dari orang-orang berdosa, orang-orang dunia ini. Saudara-saudara, sebetulnya yang melakukan ini adalah orang-orang Yahudi, ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Nanti kita lihat di dalam ayat berikutnya, saudaraku, di ayat yang ke-6. Saudara-saudaraku, mereka ini yang ingin supaya Yesus dihukum melalui apa? Tangan orang Romawi, melalui tangan orang dunia, saudaraku. Oleh karena apa saya pelajari, ternyata mereka lakukan ini karena mereka punya roh iri hati, saudaraku. Mereka iri, mereka tidak senang dengan Yesus yang menyatakan kebenaran, saudaraku. Dan setiap kali Yesus menyatakan kebenaran, mereka itu ibarat ditelanjangi, saudaraku, ya. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang mengerti rahasia kesucian Yesus, dia pasti berhenti menyakiti hati Yesus. Dengan kata lain, dia akan menjadi orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Dulu dia tidak suka berdoa, sekarang setelah dia mengerti firman, dia menjadi orang yang suka berdoa. Dulu dia tidak suka beribadah, sekarang setelah dia mengerti rahasia ini, dia menjadi orang yang suka beribadah. Dulu dia tidak suka memuji menyembah Tuhan, sekarang dia suka memuji menyembah Tuhan setelah dia belajar firman Tuhan. Dulu dia tidak suka membaca Alkitab, saudaraku, dan ketika dia mengerti akan rahasia firman, dia menjadi orang yang suka membaca Alkitab, saudaraku. Ya, dulu dia orang yang tidak suka mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, hanya sekedar ala kadarnya, saudara. Setelah dia mengerti rahasia firman, oh, dia tahu betapa besar kasihnya Tuhan bagi dirinya, maka dia akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jadi saudara, itulah orang-orang yang berhenti menyakiti hati Yesus. Terkadang banyak orang tidak menyadari dengan apa yang dilakukan di hadapan Tuhan itu sudah menyakiti hati Tuhan, saudaraku. Nah, sama seperti orang-orang yang hidup pada waktu zaman Yesus dulu itu, saudaraku. Itu saudaraku, mereka melakukan sesuatu perbuatan yang saudara secara fisik menyakiti Yesus. Nah, di dalam kehidupan kita juga, saudaraku, terkadang kita tidak sadar bahwa kita sedang menyakiti Yesus dengan cara-cara kita memperlakukan dia dalam ibadah. Karena itu malam hari ini Tuhan ingin kalau engkau ingin mengerti rahasia tentang kesucian Yesus, berhenti menyakiti hati Yesus. Katakan amin. Berapa banyak malam hari ini saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan? Lambaikan tangan. Nah, saudara kirim di depan layar monitor, saudara bisa mengetik, bilang saya mau. Amin. Haleluya. Mari kita lihat rahasia yang ketiga, saudara-saudaraku, ya. Siapakah orang yang mengerti kesucian Yesus? Ini dia punya B yang ketiga. B yang ketiga itu bernama berhati-hatilah dengan teriakan. Teriakan apa, saudaraku? Teriakan kebencian, ya, yang tak beralasan pada Yesus. Jadi saudara-saudara, mereka membenci Yesus ini tidak ada alasan mereka benci Yesus, tapi itulah yang mereka lakukan. Mari kita lihat ya di dalam Yohanes 19 ayat 6. Yohanes 15 ayat yang ke-6. 19. Ketika kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia,
Berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Amin. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya perlu untuk nanti ini dulu. Oke, mungkin saudara, tolong jangan sampai ada yang coret-coret ya depan layar Android-nya. Haleluya. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, ini penting sekali. Anda lihat ada perbedaan yang luar biasa, perbedaan yang paling mencolok itu ada pada ini, saudara. Ketika, perhatikan ayat ini. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, karena Pilatus bilang, lihatlah dia itu, ya, lihatlah manusia itu, maksudnya Yesus. Ya, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, melihat Yesus, apa yang terjadi? Mereka punya reaksinya, saudaraku. Mereka berteriak apa? Mereka berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Wow. Saudaraku, tidak beda dengan orang-orang sekarang. Mereka berteriak atas nama Allahnya, ya saudaraku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, saudaraku, ya. Demi untuk mereka, saudaraku, ingin melakukan apa yang mereka mau, saudaraku. Nah, ini perkataan ini, saudara-saudaraku, reaksi ini berbeda sekali dengan saudara-saudara lihat di dalam tadi, coba lihat di Nats Alkitab kita tadi, Pak Hendro, dalam Yesaya pasal 6 tadi, saudara-saudaraku, ya. Ini teriakannya berbeda sekali, saudara. Lihat ya, di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada yang lain, ya, seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Saudara-saudara, ini pada waktu Yesaya melihat Yesus duduk di atas tahtanya, dia melihat dalam kemuliaan, tapi lihat waktu Yesus datang dalam wujud manusia, saudaraku. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka berteriak apa? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara lihat di sini ada perbedaan yang luar biasa. Nah, ini dia, saudaraku. Saudara perhatikan baik-baik, ini para malaikat, Yesaya bersama para malaikat di sorga, mereka mengerti rahasia kesucian Yesus, sehingga mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ya. Tapi lihat imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tidak mengerti rahasia kesucian Yesus, sehingga teriakan mereka berbunyi apa? Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kita kembali lagi ke poin yang ketiga tadi. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini perlu kita sadari, saudaraku. Nah, hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita berhati-hati dengan teriakan kebencian itu seperti orang-orang dunia itu, saudaraku, ya, yang benci pada Yesus tanpa alasan yang pasti. Nah, hari ini saya berdoa supaya semua yang mendengarkan firman ini, engkau mengerti rahasia kesucian Yesus. Engkau hanya datang, engkau berkata, kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, atau kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Jadi Tuhan kita Tuhan yang kudus, yang suci. Artinya kita datang untuk menyembah Dia. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah kita mempelajari 3 kebenaran ini dengan 3B. Mari kita lihat, saudaraku, hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat, artinya orang percaya yang mengerti kesucian Yesus, saudaraku, orang percaya taat pada firman, saudara, dia tidak mendapati kesalahan pada Yesus. Artinya Yesus itu benar-benar sempurna, saudaraku, ya. Kita lihat Yohanes 19 ayat yang keempat. Yohanes 19 ayat yang keempat. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Amin. Supaya kamu tahu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, engkau yang membenci Yesus tanpa alasan, bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Pilatus bersaksi dia tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Nah, lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti rahasia kesucian Yesus, maka pada akhirnya semua kita orang percaya yang taat pada firman, kita tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus.
Lalu bagaimana dengan kita, saudaraku? Kalau kita mau cari kesalahan itu banyak sekali, saudaraku ya. Mau cari kelemahan si A, kelemahan si B, kesalahan si A, kesalahan si B itu banyak sekali. Tapi kepada Yesus tidak sama sekali. Jadi saudara, tidak ada alasan untuk kita kecewa dengan Yesus. Tidak ada alasan untuk kita, saudaraku, meragukan Yesus. Tidak ada alasan untuk kita tidak percaya Yesus. Kita percaya, kita menaruh iman, menaruh pengharapan, menaruh kasih kepada Yesus. Karena dia tidak pernah berbuat salah. Makanya Yesus disebut, dia mendeklarasikan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang nabi, seorang rasul, seorang yang terkenal, seorang yang hebat, punya nama besar, yang pernah berkuasa, saudaraku, di dalam kerajaannya. Tidak ada satu pun yang berani menyatakan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang kudus. Haleluya. Inilah rahasia kesucian Yesus. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua dari orang yang mengerti rahasia kesucian Yesus. Lihat ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia melihat Yesus adalah Tuhan, melebihi manusia. Nah, ini Pilatus berkata, lihatlah manusia itu. Nah, bagi kita yang percaya, kita lihat Yesus bukan sekedar manusianya, tapi kita lihat dia adalah Tuhan di atas segalanya. Amin. Kita lihat Yohanes 19 ayat 5. Yohanes 19 ayat yang kelima, lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Amin. Lihatlah manusia itu, saudaraku. Yesus memang datang dalam wujud manusia. Supaya apa? Dia bisa merasakan bagaimana penderitaanmu sebagai manusia. Dia bisa merasakan bagaimana engkau mengalami berbagai macam persoalan, kesusahan, kesedihan sebagai manusia. Dia bisa merasakan bagaimana engkau mengalami pergumulan demi pergumulan sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia supaya dia bisa merasakan apa yang sedang engkau rasakan. Nah, kita semua orang yang percaya ini, saudaraku, kepada Yesus, kita percaya bahwa kita melihat dia adalah Tuhan. Katakan amin. Ya, apa artinya Tuhan? Dia adalah pencipta alam semesta ini, saudaraku. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, saudaraku. Dan kita melihat dia melebihi manusia. Katakan amin. Memang Yesus itu manusia 100%. Tapi jangan lupa, dia juga adalah Tuhan dan Allah 100%. Katakan amin. Sebagai manusia memang dia rasa lapar. Sebagai manusia memang dia rasa sedih. Ketika dia jadi manusia, dia merasa, saudaraku, kecewa, dia merasa benar-benar terluka. Saudaraku, bahkan sebagai manusia pun dia merasa takut sampai pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, saudaraku. Dia menghadapi cawan murka Allah. Saudara, Alkitab berkata, itu keringatnya, saudaraku, itu peluhnya berubah menjadi titik-titik darah. Saudara tahu kenapa demikian? Saking depresinya Yesus, saking dia begitu tegang menghadapi cawan murka Allah, dia harus minum cawan murka Allah, cawan umat yang berdosa seisi dunia, dia harus minum itu, saudaraku, ya. Maka Bapak Ibu sebagai manusia dia merasakan demikian. Sebagai manusia juga dia dipaku, dia mati menderita, saudaraku. Dia merasa seolah-olah dia tidak bisa berbuat apa-apa secara manusia, ya. Tapi ingat, pada waktu dia adalah pribadi Tuhan, dia bangkit dari kematian. Kenapa? Kuasa maut tidak bisa menahan kebangkitan Yesus karena dia adalah Tuhan. Haleluya. Sebagai Tuhan, dia menyembuhkan yang sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang mati pun dibangkitkan, yang kekurangan dicukupi, bahkan diberkati Tuhan, yang dalam kekurangan semuanya disediakan yang dibutuhkan. Saudara, itulah Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Dan yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga. Haleluya. Oke, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak mendapati kesalahan pada Yesus, ya. Artinya Yesus benar-benar sempurna. Kita lihat kesaksian Pilatus. Yohanes 19 ayat yang ke-6. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Amin. Amin. Pilatus bersaksi lagi, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi ini orang-orang Farisi
imam-imam kepala, penjaga-penjaga di bait Allah ini, mereka yang ngotot supaya Yesus disalibkan. Lalu mereka minta supaya Barabas, si penjahat, si penyamun itu dibebaskan, saudaraku. Wow, ini benar-benar, saudaraku, kita lihat, saudara, kesucian Yesus memang benar-benar nyata di sini. Dan hari ini saya berdoa supaya semua kita yang hadir malam hari ini, engkau tetap menjaga kesucian hatimu. Meskipun engkau diperlakukan tidak baik, engkau disakiti, engkau dilecehkan, engkau dirugikan, engkau diperlakukan tidak semestinya, saudaraku. Jaga kesucian hatimu, karena Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di dalam kehidupanmu. Haleluya. Pak Frans Angki akan berdoa untuk firman Tuhan ini, dan setelah Pak Frans Angki berdoa buat firman Tuhan, nanti kita akan menikmati perjamuan kudus ya. Baik, Pak John, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu PS John Sarbunan ya Bapa. Biarlah firman ini Tuhan Yesus mau menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Supaya kami lebih mengasihi Engkau lagi ya Tuhan. Amin. Kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua pada malam hari ini Tuhan Yesus. Berkati kehidupan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Biar kasih setiamu selalu menyertai dan melindungi kami semua pada saat ini Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, biar kasih setiamu mau menyertai PS John Sarbunan bersama keluarganya dia Tuhan. Berikan kekuatan bagi dia, kesehatan bagi dia Tuhan Yesus. Ajari dia Bapa supaya dia lebih dekat daripadamu lagi ya Tuhan. Supaya dia agar mendekat dengan kami lagi ya Bapa. Amin. Akan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami yang haus akan firman-Mu ini ya Bapa. Kami telah mendapat penjernihan dalam firman-Mu ini bagi kami ya Tuhan. Ya. Kami lebih mengasihi-Mu lagi ya Tuhan. Amin. Kuduskan-Mu ya Tuhan. Berfirman ke Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa telah berfirman kepada kami ya Tuhan Yesus malam hari ini ya Bapa. Biar Bapa memberkati kami semua pada saat ini. Bapa terima kasih Tuhan. Inilah doa sembah kami ya Bapa. Kami alaskan doa ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Praise the Lord. Bapak Ibu tolong siapkan roti dan anggur ya. Kita sama-sama akan siapkan roti dan anggur untuk masuk dalam perjamuan kudus di malam hari ini. Haleluya. Saudara pegang roti dan anggur di tangan kanan saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menikmati perjamuan kudus di malam hari ini, saudaraku. Alkitab berkata, lihatlah betapa besar kasih yang Bapa tunjukkan kepada kita sekalian ketika dia serahkan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita semua. Kita naikkan pujian ini, saudaraku, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Oke, haleluya. Oh Jesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian pegang roti di tangan kanan saudara dan imani malam hari ini. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita, yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Imani malam hari ini. Tuhan memberi engkau hidup yang kekal di sorga. Makanlah, sebab ini roti ini adalah benar-benar tubuhku
Barang siapa makan roti ini, dia mempunyai hidup yang kekal. Mari kita makan, saudaraku. Haleluya, pegang anggur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari angkat anggur tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari pegang anggur, saudaraku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Siapa yang sakit malam ini imani oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Minumlah, saudaraku. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Terima kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari ucap syukur di hadapan Tuhan. Engkau yang sakit malam ini, ucap syukur penyakitmu disembuhkan. Karena kasih Ucap syukur setiap persoalan Tuhan terima pertolongan malam ini. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Amen. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John. Sekali lagi untuk firman kebenaran Tuhan, juga sakramen perjamuan kudus yang barusan kita nikmati ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelumnya, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan beban berat, dapat menulis atau chat di kolom pesan dan mengirim permohonan doa di depan layar monitor masing-masing, agar nanti didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya sekaligus sakramen perjamuan kudus. Juga terima kasih buat Bapak Romli Haloman Lubis, juga Bapak Frans Angki Kuara yang sudah berdoa sebelum dan sesudah firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus berkati semuanya. Selanjutnya kita akan menaikkan doa profetik Bapak Ibu ya. Mari kita siapkan hati, dan doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Nini Herawati dari Surabaya.
Silakan Bu Nini. Ya, shalom Bapak Ibu semua, sama Shalom. Pak John ya. Shalom Bu Nini. Ya. Mari kita sama-sama menaikkan doa prophetik malam hari ini dan iman kita masing-masing ya. Yes. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Yes. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I I receive. receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam Yes. pelayanan gereja CLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes, dan Lord. setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan Yes. doa pendoanya. I I receive. receive. Gereja CLCC dibawa dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan Yesus terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan. Katakan, I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih Amin. tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa prophetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Nini. Amin. Sama-sama Pak John. Ya. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Nini untuk doa profetik buat kita semua malam hari ini. Tuhan berkati ya. Dan Ya, selanjutnya amin. kita akan mendengarkan pengumuman dari gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Surabaya. Silakan Bu Lydia Eka. Ya, shalom. Ya, shalom Bu Selamat Lydia malam Eka. Pak John. Selamat Selamat malam Bu. semua. Amin. Sebelum pengumuman, sedikit kesaksian Pak John. Ya. Minggu yang lalu hari apa itu? Hari Kamis kalau nggak salah. Kamis kok. Seingat saya itu Kamis. Ya. Kedatangan seorang tamu yang mana saya terkejut karena tamu ini sudah lama nggak pernah ketemu. Itu salah satunya yaitu jemaatnya Pak John. Jemaatnya Pak John ya. Saya pikir dia itu Gojek ya, seperti biasa. Motornya tuh besar gitu. Motornya besar gitu. Saya pikir itu Gojek. Biasanya kan sering Gojek-Gojek begitu. Ternyata seorang perempuan. Saya terkejut selama ini kalau naik motor yang besar itu kalau naik motor besar itu biasanya laki, itu temannya anak saya. Tapi ini perempuan. Saya kaget. Brrrr, gitu.
sepintas kan soalnya kan helmnya kan belum dibuka toh Pak John, saya nggak tahu. Terus gemuk besar gitu, pokoknya besar gitu, dempal gitu. Dari jauh otomatis saya nggak tertawa dulu, tapi saya pikir tapi kok nggak ada suaranya apa gitu. Terus dia bilang shalom gitu. Wah ini pasti orang Kristen gitu. Tapi kok helmnya kok nggak dibuka? Pertamanya saya juga heran gitu. Kemudian shalom. Oh setelah dibuka saya dikit-dikit mikir siapa ini ya? Oh langsung saya Dewi ya. Oh iya. Oh pasti ingat sama saya. Ingat. Nah, Bu Hendrik pasti ingat itu. Itu ya. Bu ADC pasti ingat. Kemudian Dewi ya iya. Terus kemudian dia ngomong-ngomong masuk lah. Masuk kok tumben cerita ngalor ngidul pokoknya cerita kanan kiri muka belakang. Terus saya tanyain ya cerita mengenai apa namanya dia ke gereja sekarang ke gereja Betani dan bla bla bla. Saya tanya itu waktu apa namanya berapa kamu sudah dia kan keterikatan sama sama Nyi Roro Kidul ya Pak John ya. Pak John yang tahu pastinya Bu ADC juga tahu. Dia cerita iya, dia mulai kecil udah ngikuti Nyi Roro Kidul. Kemudian gimana rasanya? Yaitu kalau nggak Pak John, saya nggak mungkin lepas sampai saat ini. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu pakai Pak John yang luar biasa. Iya betul-betul saya bilang gitu. Kalau nggak Pak John gitu, saya mungkin sampai saat ini masih ke dunia, masih mengikuti dunia hitam. Kemudian saya tanya, satunya yang namanya Wiji ya Pak John ya? Wiji ya Bu ADC ya? Wiji di mana? Dia bilang sekarang ikut kakaknya ada di kayak perusahaan minyak goreng. Oh, berarti masih ya? Masih, dia bilang gitu. Ya, puji Tuhan lah. Kemudian saya tanya, Dewi, gitu itu waktu dia kan macam-macam ya Wiji katanya yang digundul, diapakan sama dia ya kayaknya seperti disiksa gitu ya Pak John ya. Intinya itu begitu. Dia mengatakan gitu tuh dia tidak sadar katanya gitu. Jadi dia tidak sadar katanya gitu. Jadi rasanya seolah-olah dia itu pokoknya ya melakukan apa yang perintahnya mungkin dari sononya gitu, bukan dari Tuhan ya. Kalau dari Tuhan nggak mungkin gitu loh. Nah itu dia mengatakan kalau nggak Pak John yang nggak nggak doakan dia, mungkin sampai saat ini dia masih ikut dunia yang begitu-gitu. Oh ya puji Tuhan. Cuman pesan saya jangan sampai setelah pelepasan kemudian kamu ngulangi kembali gitu. Karena ini lebih berat saya bilang gitu. Sudah ada contohnya ini lebih berat loh ya. Kalau kamu ngulangi lagi Tuhan itu pasti sudah bahkan sudah nggak mau ngampuni intinya itu gitu. Walaupun diampuni tapi kamu harus melakukan yang lebih berat lagi. Gitu. Oh iya Bu Eka, betul itu gitu. Nah, kemudian saya teringat sama ini Papi. Papi kan dari Pak John juga kan yang doakan itu. Ingat ya, papinya Pak Andre itu loh. Dokter siapa itu Pak John? Dokter Samuel. Iya, Dokter Arjo Samuel. Sasmito. Ya, itu dokter gigi. Dia berapa puluh tahun juga pernah ke gitu itu Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya. Bahkan dia itu yang saya tanyain tuh ya sebelumnya dia itu biasanya nggak ngaku, sama Lili nggak ngaku, sama Pak Andri nggak ngaku. Tapi kalau saya yang tanya, kok ya dia ngaku bahwa dia itu pernah dikasih keris katanya gitu sama seseorang, tapi kerisnya sekarang itu hilang. Kemudian di rumahnya pernah ada juga ular. Nah, saya heran kalau sama anaknya atau menantunya dia nggak mau cerita. Kemudian saya bilang, saya kalau manggil ya Papi, Pak John kan manggil ya Papi kan ya. Loh, Papi kalau sama Mama ada pelepasan mau. Wah, kalau aku sih biasa-biasa aja gitu. Pertamanya tuh pokoknya mengelak. Kemudian saya tanya seandainya kalau Papi tahu-tahu dipanggil Tuhan gimana Pi? Sudah ada persiapan. Wah, iya. Pak John ya yang doakan loh ya kok mau gitu loh. Oh, kalau nggak Pak John mungkin dia nggak mau ya. Memang Pak John ini dipakai Tuhan tuh luar biasa ya kalau saya bilang ya. Nah, kemudian maulah itu. Terus Lili bilang ini barang-barangnya Papi yaitu berupa ini patung ya Pak John ya. Patung enggak tahu ada patung berapa itu. Kemudian dipecah ya kan Pak John ya. Dipecah di rumah saya. Nah, kemudian sebagian dikasihkan depannya katanya gitu. Ya udah yang penting kan sudah enggak ada barang-barang berhala gitu. Ya itu saya ya puji Tuhan ya Pak John ini memang dipakai Tuhan luar biasa karena itu sudah ada contohnya si Dewi itu. Saya tanya loh Dewi
sekarang kamu ke gereja mana? Dia bilang ke Betani. Ya puji Tuhan, kalau nggak anu itu dia akan punya rumah apa udah kejual, kemudian dia memang beli tanah atau gimana kena tipu gitu loh. Jadi sertifikatnya itu waktu ke sini tuh dia bawa gitu loh. Ya memang tapi ya Tuhan tuh punya rencana gitu loh. Tapi ini apa hal yang kecil ya, jangan sampai kalau misalkan kita sudah percaya sama Tuhan jangan diremehkan, istilahnya itu gitu. Kelihatannya memang sepele ya, wah gitu aja kok, tapi ini luar biasa gitu loh. Yaitu kesaksian saya. Terima kasih untuk apa pengumuman ya pada malam hari ini. Itu persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan atau penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CICC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CICC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CICC dimulai pukul 4, mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh, dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadat CLCC Zoom live streaming, maka Gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirim ke Gembala Gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan, saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai host musik, WL, multimedia, doa prophetik, atau pengumuman. Ya. Bisa Bu Eka? Halo Bu Eka, bisa? Bisa kelihatan depan layar monitor? Bu Eka kayaknya sinyalnya putus, Pak John. Oke, bisa dilanjutkan Ibu ADC. Oke. Baterainya habis kali itu, Bu. Oke. Info penting, harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara Gereja CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan loncengnya, notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Info penting spesial Happy Birthday September 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 6 September Ibu Indriani dari Sidoarjo, 12 September Oma Nanalea Timia Sidoarjo, 30 September Ibu Adeice GLT Sidoarjo. Siapa lagi menyusul? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati
di 0859 6427 75 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman malam hari ini, kita juga akan mengakhiri ibadah kita ya. Dan terima kasih buat Ibu Lea, kalau mungkin bisa sudah masuk kembali. Mohon maaf tadi saya ambil alih ya, Bu Lydia Eka. Ya. Bu Lea. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan sekali lagi kepada Pastor John Sarbunan, terima kasih untuk firman-Nya malam hari ini. Juga terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus ya Pak John. Percaya apa yang kita terima perjamuan kudus sudah menyembuhkan, menyehatkan, dan menguatkan tubuh jasmani, terlebih rohani kita, yaitu tubuh dan darah Yesus. Dan terima kasih juga buat Ibu Nini Herawati, yang sudah menaikkan doa profetik. Terima kasih Bu Nini untuk pelayanan malam hari ini ya. Tuhan berkati Bu Nini dan keluarga besar. Juga Bu Lydia Eka, terima kasih untuk pengumumannya. Dan tak lupa, terima kasih Pak Hendro ya, yang sudah menayangkan seluruh acara kita dari awal dan sampai akan kita akhiri. Bu Pak Romli, halo Muan Lubis. Apa kabar Pak Romli? Ya, terima kasih semuanya dan semua yang sudah hadir malam hari ini. Pastikan kita semua tetap di dalam. Dan saya kembalikan ke Pak John untuk kita menerima berkat Tuhan malam hari ini. Silakan Pak John. Oke, puji Tuhan ya. Kita akan akhiri dengan sebuah pujian pada malam hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan, Dia Allah yang baik. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Haleluya. Oke. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama di hadapan Tuhan. Malam ini kalau Bapak Ibu punya pergumulan bisa kirim di depan layar monitor, di depan layar chat. Nanti kita akan doakan Bapak Ibu yang dalam pergumulannya malam hari ini. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, Cinta Kau, Yesus, Yesus, ku sembah. Oke, haleluya. Kami percaya akan mujizat-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama. ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku
Engkau, mujizat tetap ada. Dari yang percaya angkat suaramu. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Mari Bapak Ibu, Ibu Nini sudah kirim permohonan doa ya. Kita berdoa untuk Ibu Jajuk. Saudara yang lain yang punya pergumulan silakan bisa kirim di depan layar monitor dan kita akan doakan malam hari ini. Percaya ada kuasa Tuhan yang akan dicurahkan untuk menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, yang terbelenggu. Hari ini percaya saudaraku ya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Engkau yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Haleluya. Tuhan ada di sini malam hari ini. Oh yes, oh yes, oh yes. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau bekerja malam hari ini. Menjamah setiap hati yang hadir Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan semua yang datang malam ini, yang dalam kesedihan dihiburkan, dalam kesusahan dihiburkan dalam nama Yesus. Yang dalam beban berat diberi kelegaan. Bahkan yang sakit disembuhkan Tuhan, yang terikat roh jahat dilepaskan. Di dalam nama Yesus. Terima pada malam hari ini. Siapa yang sakit malam hari ini, mulai imani saudara-saudaraku. Mulai engkau dengan iman letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan aliran kuasa Tuhan segera menghampirimu malam ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima sekarang. Terima sekarang. Dalam nama Yesus. Ibu Jajuk Eliwati, engkau disembuhkan Tuhan. Ibu Lina, engkau disembuhkan Tuhan. Oh, Ibu Nini Herawati, engkau disembuhkan Tuhan. Bahkan juga Michael dipulihkan. Oh Tuhan, dari lecet-lecet dalam nama Yesus. Juga untuk anak Dave Samuel, engkau disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk juga Tuhan putri daripada Pak Lubi Salomuan. Tuhan dalam nama Yesus, kami percaya anak Karen juga disembuhkan bicara lancar dalam nama Yesus. Untuk anak Arsenio, cucu Bu Beli Hukum pun juga bicara lancar dalam nama Yesus. Untuk putrinya Pak Bluri Brosalin, Ibu Sandra engkau juga bicara dalam nama Yesus. Lancar dalam nama Yesus. Untuk Pak Frans Angki, Tuhan sembuhkan engkau bersama dengan istrimu di dalam nama Yesus. Imani, bukan cuma kesehatan jasmanimu yang disembuhkan, tapi keuanganmu, ekonomimu disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau terima malam ini Pak Suyatno, engkau terima kesembuhan. Oh Pak Wongtir, engkau terima kesembuhan. Bu Wongtir juga di bagian lutut yang sakit dalam nama Yesus. Ibu Rosalin juga di Jerman disembuhkan dari lutut yang sakit. Ibu Marta juga engkau disembuhkan dari lutut yang sakit dalam nama Yesus. Ibu Weli Kubun, engkau disembuhkan dari setiap peradangan dalam nama Yesus. Tidak lagi batuk-batuk. Pak Wahyu Hukum engkau disembuhkan. Pak Stephen De Freitas engkau disembuhkan. Ibu Erna engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Untuk cucu-cucu yang lain dari Ibu Weli Hukum disembuhkan. Ibu Adece juga disembuhkan. Siapapun yang sakit malam ini, Tuhan sembuhkan engkau
Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu, kami percaya Tuhan Engkau juga sembuhkan Ibu Lea, sembuhkan juga Pak Darmawan Lim yang ada di kota Medan bersama Ibu Hana Nova. Ya Tuhan, pulihkan, sembuhkan kesehatan tubuh mereka dan juga keuangan ekonomi mereka, bisnis mereka dalam nama Yesus. Ibu Lydia Eka juga disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami doakan saat ini juga ya Tuhan untuk persiapan pernikahan dari Pak Darmawan Lim bersama dengan Ibu Hana Nova. Tuhan tolong untuk bulan Desember ya Tuhan tanggal 2 semua bisa berjalan dengan baik. Juga sembuhkan calon menantunya Ibu Indriani, Saudara Christian disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Persiapan menikah dengan putrinya yaitu Feli bisa berjalan dengan baik pada tahun depan dalam nama Yesus. Percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami di hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, sembuhkan juga Ibu Ong Kyo Kim dalam nama Yesus. Sembuhkan juga ya Tuhan Ibu Ratna Marlina, sembuhkan dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit, Ibu Joyce Putirai bersama suaminya ya Tuhan Pak Umar, sembuhkan Tuhan. Keuangan mereka juga disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sembuhkan juga Ibu Linda Effendi dalam nama Yesus. Percaya Tuhan menyembuhkan anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan masalah kesehatan mereka. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kebaktian sepanjang malam ini. Berkati ya Tuhan kebaktian besok pagi. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati kebaktian sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Berkati juga Tuhan setiap saudara-saudara yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir malam ini. Kami doakan juga Pak Hendro, Bu Silviana disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih keuangan ekonominya juga disembuhkan, dipulihkan. Tuhan memberkati engkau dan memulihkan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa. Sama-sama katakan Tuhan juga sembuhkan Pak Suyatno ya di Bandar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari yang percaya semua kita katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, Terima Pak kasih ya. John. Terima kasih Pak Hendro, Pak Sama-sama. Dece, Bu Nini, Bu Bu Weli, Adece, Bu Pak Wongtir, Pak Anggi, Pak Sanki, Yatno, Bu Dini. Pak Lubis, Tuhan berkati ya. Ya, Bu Weli. Ya, Pak Wongtir. Ya. Bu Nini, salam buat Bu Jajuk ya. Pak Ramli. Iya Pak John, terima kasih Pak John atas Buat Bu Nina doanya. juga ya, untuk Michael dan Denny ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Berkati semua Ya. Bapak Ibu, Pak John. Ya, terima kasih Bu Nini. Bapak Ibu Ya. semua. Puji Tuhan, semangat ya. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. God bless you all. Bye-bye. Bless you, Bang. Ya, Tuhan Tuhan berkati. Shalom, shalom. Shalom. Ya.